lagi bersama kami, saya Candika Cahya bersama rekan saya Aura Natalia. Kami akan meliput seputar berita terkini di Klaten. Baru-baru ini marak terjadi tindak laku pergaulan bebas yang salah satunya terjadi di Baben City. Mirisnya, pelaku diduga masih di bawah umur. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai edukasi seks bebas. Di sini kami sudah tersambung bersama rekan kami, Gisela. Silahkan Gisela. Baru-baru ini marak terjadi kasus kehamilan di luar nikah. Mirisnya, pelaku masih berstatus siswa-siswi SMA. Salah satunya yang terjadi di Baben City. Di Baben City, terdapat ratusan pelajar yang mengajukan dispensasi untuk nikah. Hampir 50% diantaranya diakibatkan karena kehamilan di luar nikah. Setelah hal ini diselidiki, ternyata penyebabnya karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang seks bebas. Nah, di sini saya sudah bersama dengan Mbak Nur selaku warga Baben City. Apa kabar Mbak Nur? Baik. Ya. Di sini saya akan berbincang dengan Mbak Nur seputar keadaan yang ada di kota Baben City ini. Bagaimana pendapat Mbak Nur sendiri tentang kasus seks bebas yang sedang marak di Baben City? Jadi pendapat saya mengenai seks bebas yang sedang marak di Baben City ini yaitu karena banyaknya remaja yang melakukan seks bebas. Padahal itu belum cukup umur. Lalu warga yang melihat itu hanya mengasuhkan saja tapi tidak memberi nasihat. Nah, menurut Mbak Nur sendiri, apakah kebiasaan warga di sini menjadi salah satu faktor penyebab hal tersebut dapat terjadi? Menurut saya iya, karena banyak warga yang di sini tuh bekerja sebagai PSK atau LC. Lalu kurangnya sosialisasi tentang seks bebas. Dan banyaknya warga sini tuh yang masih SMA malah berpacaran tapi nggak tahu tempat, contohnya itu. Sekian permisa, kita tutup dulu ya. Baik, terima kasih laporannya Gisela. Gimana sih caranya proses kehamilan itu? Nah, jadi Rel, terjadinya kehamilan itu karena sel telur yang sudah matang itu berhasil dibuahi oleh sel sperma. Biasanya sebelum terjadi kehamilan itu, sepasang suami istri akan melakukan hubungan intim dulu atau yang disebut dengan kopulasi. Nah, sel telur yang sudah matang itu biasanya hanya memiliki masa hidup sekitar 24 jam. Lalu sel sperma itu masuk melalui vagina dan akan bergerak menuju ke dinding rahim. Setelah dari dinding rahim, sel tersebut akan bergerak ke tubal falopi. Nah, di tubal falopi itulah pertemuan antara sel telur yang sudah matang dengan sel sperma. Lalu di situ pula terjadinya pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, sel tersebut akan berkembang menjadi zigot. Zigot akan bergerak ke dinding rahim dan akan menempel di dinding rahim. Nah, penempelan itu juga akan berkembang menjadi janin. Itulah proses terjadinya kehamilan. Oh, jadi kayak gitu ya cara proses kehamilan. Iya. Oke, jadi ini menambah pengawasan nih buat para penonton yang lagi lihat siaran kita, karena dari adanya proses kehamilan itu dapat menghasilkan buah hati yang dapat kita sebut sebagai anak tercinta. Maka itulah mengapa kita menyiarkan mengenai dampak serta bagaimana cara kehamilan agar kalian yang masih di bawah umur bisa berpikir-pikir untuk melakukan hal-hal yang tidak terdak. Berita tersebut merupakan penutup dari redaksi siang kali ini. Saya Candika Cahya, Dan saya Aura Natalia, pamit undur diri. Dadah!